Para mahasiswa sekalian, saya akan melanjutkan pembahasan tentang delik aduan. Jadi yang membedakan antara delik biasa dan delik aduan itu adalah kalau delik biasa itu bisa dituntut tanpa adanya pengaduan, artinya bisa berupa laporan saja dari siapapun, itu bisa jadi korban, bisa jadi tetangga gitu ya, atau mungkin dari aparat penegak hukum sendiri gitu, itu bisa. Tetapi kalau delik aduan tadi dikatakan bahwa ini mensyaratkan harus ada pengaduan dari orang-orang tertentu. Nah, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu membedakan antara laporan dengan pengaduan. Di pasal 1 butir ke-24 KUHP itu dijelaskan pengertian laporan. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau karena kewajibannya berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi suatu peristiwa pidana. Jadi laporan itu substansinya adalah memberitahukan kepada pejabat yang berwenang tentang sedang, telah, atau diduga akan terjadi tindak pidana. Laporan ini ditujukan untuk delik-delik biasa, ya. Ini disampaikan tadi bahwa pemberitahuan ini bisa disampaikan oleh orang yang karena haknya. Hak itu setiap orang itu pada prinsipnya yang mengetahui tentang suatu tindak pidana itu berhak untuk memberikan pemberitahuan atau laporan kepada aparat penegak hukum. Tapi memang ada orang-orang yang memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, tentang suatu tindak pidana yang terjadi. Orang-orang yang karena kewajibannya itu wajib melaporkan di dalam KUHP, misalnya saja di situ dijelaskan satu, orang-orang yang bekerja di bidang menjaga keamanan, ya, atau petugas keamanan. Mungkin ada polisi kalau mengetahui, kemudian ada satpam gitu ya, yang mengetahui tentang suatu peristiwa pidana, maka kalau tindak pidananya itu tindak pidana umum, mereka sebenarnya memiliki kewajiban melaporkan. Yang kedua, pegawai negeri, PNS, ya, aparatur sipil negara itu. Nah, ASN, aparatur sipil negara, itu memiliki kewajiban untuk melaporkan tindak pidana yang terjadi di ruang lingkup tugasnya itu. Walaupun kewajiban ini dalam praktek memang tidak semuanya dilakukan gitu ya. Baik yang berupa hak maupun kewajiban ini, walaupun undang-undang mengatakan wajib, tapi pada prakteknya banyak orang yang mengetahui misalnya di suatu instansi terjadi praktek korupsi gitu ya, atasannya korupsi, mitra kerjanya korupsi, tetapi dia yang tahu tentang praktek korupsi itu dan sebenarnya oleh undang-undang diwajibkan untuk lapor, nyatanya tidak lapor. Nah, ini prakteknya banyak. Nah, ini laporan, sehingga ini bisa dilakukan siapapun. Berbeda dengan pengaduan yang diatur di dalam pasal 1 butir ke-25, diberi definisi pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Jadi pada pengaduan itu substansinya di situ tidak saja memberitahukan kepada aparat penegak hukum tentang telah terjadinya tindak pidana aduan, tetapi juga mengandung makna permintaan kepada pelaku tindak pidana, ya, permintaan supaya pelaku tindak pidana delik aduan itu diproses hukum oleh aparat penegak hukum. Inilah jadi pengaduan khas untuk delik-delik aduan. Tentang siapa yang berhak mengadu, ya, ini undang-undang sebenarnya menentukan berbeda-beda tergantung pada delik aduannya. Jadi masing-masing berbeda. Misalnya saja untuk delik penghinaan pasal 310 dan seterusnya, siapa yang berhak untuk mengadu, undang-undang menentukan yaitu orang yang dicemarkan nama baiknya, yang dihina.
Kemudian misalnya dalam yang lain pada delik aduan perzinahan, itu yang berhak mengadu adalah suami atau istrinya yang berzina. Jadi tetangganya tidak bisa, Karang Taruna tidak bisa, RT tidak bisa gitu ya. Bahkan keluarga saja kalau dia punya suami, punya istri, tidak bisa juga, hanya mereka itu. Kemudian yang ketiga misalnya pada delik perbuatan cabul dengan perempuan di bawah umur. Nah ini bisa perempuan di bawah umurnya itu sendiri yang mengadukan, bisa juga walinya yang mengadu. Ini diberi pemenang ya, karena memang ini masih kecil di bawah umur, ini walinya bisa atas nama korban itu mewakili untuk mengadukan. Kemudian misalnya untuk pencurian dalam lingkungan keluarga, penipuan dalam lingkungan keluarga, penggelapan dalam lingkungan keluarga, pemerasan dalam lingkungan keluarga yang merupakan delik aduan relatif, maka yang berwenang mengadu hanyalah pihak yang dirugikan atas penipuan, pemerasan, ya, penggelapan maupun penipuan dalam keluarga itu. Jadi bukan tetangganya, bukan RT-nya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya tentang batas waktu mengajukan pengaduan. Jadi tadi tentang siapa yang berwenang untuk mengajukan pengaduan, maka di bagian berikutnya adalah tentang batas waktu mengajukan pengaduan. Bila yang berhak atau yang berwenang mengadu itu tinggal di Indonesia, di wilayah hukum Indonesia, ya, maka kewenangan mengadu ini paling lama adalah 6 bulan sejak mengetahui terjadinya tindak pidana delik aduan itu. Ya, jadi ngitungnya bukan 6 bulan sejak tindak pidananya terjadi, tetapi 6 bulan sejak korbannya itu, orang yang berwenang mengadu itu mengetahui bahwa dia telah jadi korban tindak pidana. Misalnya, orang melakukan pencemaran nama baik. Dia pelakunya ngomong di satu daerah, katakanlah misalnya di Solo. Kapan? Tanggal 1 Januari 2020. Tetapi yang dihina itu orangnya sedang di Medan. Sehingga dia tidak tahu bahwa pada tanggal 1 Januari 2020 dia dihina. Dia pulang ke Solo misalnya saja baru tanggal 1 Februari 2020. Baru setelah sampai di Solo, dia diberitahu tetangganya, keluarganya, atau mungkin bahwa dia telah menjadi korban penghinaan. Maka daluarsa mengadukan 6 bulan karena dia itu berada di Indonesia, itu terhitung sejak dia mengetahui bahwa dia menjadi korban penghinaan. Jadi misalnya dihitungnya mulai tanggal 1 Februari. 6 bulan ke depan gitu ya, sampai 1 Juli gitu. Nah, kalau 1 Juli sampai 1 Juli dia sudah tahu, tetapi 6 bulan ya ini dia tidak membuat pengaduan ke polisi, ya berarti pelakunya tidak bisa lagi dituntut. Ya. Tapi kalau dia itu sudah sampai Agustus, dia sudah tahu sebenarnya sejak Februari sudah tahu, batas waktu pengaduannya paling lambat 1 Juli gitu ya, 6 bulan. Tetapi 1 Agustus atau September baru mengadu, ini sudah tidak boleh lagi. Ya. Nah, nanti akan dilakukan pembuktian, ya, akan dilakukan pembuktian apakah betul dia yang berhak mengadu itu memang baru mengetahui 1 Februari atau mungkin 1 Januari sudah tahu, mungkin Maret, April baru tahu, dan lain sebagainya. Ini nanti akan dikaji, didalami, diteliti, dia mengetahuinya kapan, sehingga diketahui apa sudah daluarsa mengajukan pengaduan atau belum. Bila yang berwenang mengadu itu berada di luar negeri ketika dia itu menjadi korban, ya, delik aduan, maka tenggang waktu mengadunya itu adalah 9 bulan. Sejak dia mengetahui bahwa dia menjadi korban tindak pidana itu. Ini asumsinya tambah 3 bulan itu karena di luar negeri, apalagi KUHP kita itu kan dibuat dulu belum ada pesawat ya.
Jadi perjalanan ke luar negeri masih memakai kapal air gitu ya, memakai kapal, jadi butuh waktu yang lama. Nah, dulu ada perbedaan antara kalau dia di dalam negeri 6 bulan, kalau dia di luar negeri itu 9 bulan. 9 bulan. Nah, karena sekarang itu sudah ada pesawat, apakah tenggang waktu mengajukan pengaduan masih 9 bulan bagi yang di luar negeri? Masih ya. Sejauh ini KUHP belum dilakukan perubahan tentang tenggang waktu ini. Nah, ini tentang batas waktu mengajukan pengaduan. Nah, pengaduan pada delik aduan itu juga bisa dilakukan pencabutan. Jadi karena tadi di depan saya sampaikan bahwa delik aduan itu tergantung, proses hukumnya itu sangat tergantung kepada korbannya, gitu ya, pada orang-orang yang diberi kewenangan untuk mengadukan. Nah, ini mau diteruskan atau mau dihentikan pengaduannya, proses hukumnya itu sangat tergantung kepada korban juga, pada orang-orang yang diberi wewenang untuk mengadu gitu. Nah, untuk delik perzinahan 284 KUHP, maka tenggang waktu mencabut pengaduan itu adalah sampai dengan perkara itu dilimpahkan ke pengadilan. Jadi surat dakwaannya dilimpahkan ke pengadilan dan pengadilan menetapkan hari sidang. Jadi tidak dibatasi waktu secara limitatif berapa bulan begitu. Yang penting ketika suami atau istri yang berzina dia itu mengajukan pengaduan kepada polisi, kemudian polisi melakukan proses penyidikan selesai, kemudian dilimpahkan ke kejaksaan, jaksa mempersiapkan surat dakwaan. Nah, sepanjang surat dakwaan itu dilimpahkan oleh JPU ke pengadilan dan pengadilan belum menetapkan hari sidang, maka untuk khusus delik aduan perzinahan itu masih bisa dicabut. Ya, masih bisa dicabut. Tapi kalau sudah terlanjur pengadilan menetapkan hari sidang, apalagi sudah mulai persidangan, itu delik aduan untuk perzinahan tidak bisa dicabut. Untuk delik-delik lain selain delik perzinahan, maka daluarsa untuk mencabut, maka batas akhir untuk dapat mencabut pengaduan adalah 3 bulan. Ya, 3 bulan sebelum 3 bulan setelah diadukan, dengan catatan perkaranya belum mulai ditetapkan hari sidangnya oleh pengadilan. Jadi batas akhirnya 3 bulan, tapi dengan catatan kalau sebelum 3 bulan itu perkaranya belum ditetapkan oleh pengadilan hari sidangnya. Jadi misalnya walaupun baru 2 bulan sejak diadukan, tetapi kejaksaan sudah melimpahkan surat dakwaan ke pengadilan dan pengadilan sudah menetapkan hari sidang, maka delik aduan atau pengaduan ini sudah tidak lagi bisa dicabut. Sebaliknya, kalau pengaduan ini sudah lewat dari 3 bulan, walaupun belum masuk ke sidang pengadilan, sudah 3,5 bulan sejak diadukan, 4 bulan, 5 bulan, ini sudah tidak bisa dicabut. Ini normatifnya. Walaupun kemarin ketika ada mahasiswa yang melakukan penelitian tentang pengaduan ini, delik aduan ini di pengadilan, pada prakteknya walaupun sudah lebih dari 3 bulan, ketika belum dilakukan persidangan itu pada beberapa praktek itu masih bisa dicabut. Ini mungkin sebenarnya berlawanan dengan hukum gitu ya, tetapi ini mungkin lebih ke maslahat dan kebetulan tidak ada yang protes. Nah, saudara sekalian, misalnya pada delik aduan relatif, ya sebentar. Pada delik aduan relatif, kalau misalnya saja saya menjadi korban pencurian, pagi-pagi misalnya saja tahu-tahu sepeda saya hilang dari teras rumah.
Karena saya tidak tahu siapa yang ambil, maka kemudian saya lapor ke RT. Kemudian didampingi oleh Pak RT, kemudian saya melaporkan ke Polsek Baki misalnya. Polsek Baki setelah menerima laporan saya bahwa saya tadi malam telah menjadi korban pencurian sepeda, kemudian menerima laporannya, kemudian melakukan olah TKP. Setelah melakukan olah TKP, ya, ternyata polisi, penyidik itu memperoleh bukti-bukti bahwa pelakunya itu adalah keluarga saya. Misalnya anak saya yang melakukan pencurian. Jadi karena mungkin butuh uang, kemudian dia ngambil sepeda bapaknya gitu ya, kemudian dijual misalnya. Nah, maka polisi, misalnya saja yang mencuri itu anak saya mengajak tetangga. Nah, temannya anak saya, tetangga saya, yang tidak ada hubungan saudara. Maka satu laporan itu untuk tetangga saya, untuk teman anak saya yang bukan saudara. Maka laporan saya yang pertama ke polisi bahwa saya menjadi korban pencurian itu telah cukup untuk menjadi dasar bagi penyidik melakukan penyidikan terhadap tetangga saya. Ya. Dan nanti kalau berkas penyidikannya sudah cukup, nanti dilimpahkan ke jaksa dilimpahkan ke pengadilan. Tetapi untuk yang anak saya, polisi pasti nanti akan memberitahukan kepada saya, Pak Iksan, ini ternyata pelaku pencuriannya itu anak bapak mengajak temannya. Nah, ini untuk anak bapak mau diproses hukum atau tidak? Kalau tidak berarti selesai ya untuk anak saya, tetapi untuk tetangganya, teman anak saya itu akan jalan terus prosesnya. Tetapi untuk saya, anak saya, kalau memang Pak Iksan menghendaki anaknya diproses hukum, maka Pak Iksan harus secara resmi mengajukan pengaduan. Nah, di kantor polisi di sana itu ada form laporan untuk delik-delik biasa, ada form pengaduan kalau akan membuat pengaduan untuk delik-delik aduan. Kalau saya misalnya mengatakan, oke, karena ini sudah berkali-kali, kemudian biar dituntut saja, maka saya harus nandatangani, membuat atau mengisi formulir surat pengaduan. Tapi kalau saya kemudian mengatakan, enggak usah, kasihan, nanti biar saya bina saja anak saya, maka untuk anak saya, karena berarti delik aduan tidak diadukan, maka anak saya tidak bisa diproses hukum. Kalaupun nanti akan diperiksa, dia akan diperiksa sebagai saksi. Nah, ini masalahnya, kalau anak saya yang setelah dalam pemeriksaan kemudian yang mengajak temannya untuk mencuri sepeda di rumah saya, gitu. Nah, saya mungkin akan malu juga nanti kalau temannya itu diproses hukum kan, di pengadilan diproses hukum, nanti anak saya jadi saksi, nanti ditanya tersangkanya itu temannya mengatakan mengapa mencuri tempat saya, diajak anaknya Pak Iksan, anaknya korban gitu. Nah, ini yang biasanya kemudian pada praktek mungkin ada negosiasi-negosiasi tertentu supaya perkaranya itu tidak berlanjut ya. Nah, oke. Saudara sekalian, kalau kemudian ada pertanyaan, bolehkah pada delik aduan dilakukan tindakan penyidikan sebelum ada pengaduan? Yang diatur di dalam KUHP itu sebenarnya yang dilarang itu menuntut. Menuntut itu apa? Menuntut itu adalah tindakan jaksa penuntut umum melimpahkan surat dakwaan ke pengadilan dengan permintaan supaya pengadilan memeriksa dan mengadili. Itu menuntut. Sebenarnya yang tidak boleh itu. Tetapi logikanya, kalau suatu perkara dituntut tidak boleh, ini mestinya ya secara filosofis mestinya dilakukan penyidikan juga tidak boleh. Gitu. Karena apa? Karena penyidikan itu dimaksudkan untuk menyiapkan penuntutan. Tetapi kalau orang-orang yang barangkali memahami hukum lebih pada letter luck gitu ya, bunyi aturannya, pastilah mereka akan mengatakan yang tidak boleh itu kan nuntut di pengadilannya. Nyidiknya kan tidak apa-apa gitu.
akan mengatakan seperti itu. Nah, kalau orang yang berpandangan seperti ini ya nanti mungkin akan ada gitu ya, ada dialog mungkin ya, ada permasalahan di dalam praktek. Mungkin penyidiknya mengatakan kami kan berwenang menyidik walaupun itu delik aduan, karena yang tidak boleh itu kan mengajukan ke pengadilan oleh jaksa gitu. Nyidiknya tidak dilarang gitu. Nah, ya memang secara formal seperti itu gitu. Tetapi kalau kita memahami hukum itu secara substantif, secara filosofis, kalau suatu perkara delik aduan dituntut saja tidak boleh, mestinya disidik juga tidak boleh, gitu ya. Saya kira itu barangkali yang bisa kami jelaskan pada bab tentang delik aduan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi sekali lagi, kalau suatu tindak pidana itu merupakan delik aduan dan tidak ada dan yang korban atau yang berhak mengadu tidak membuat pengaduan, maka pelakunya tidak bisa dituntut ya. Ini termasuk salah satu alasan yang menghapus kewenangan menuntut kalau delik aduan tetapi pengaduannya tidak ada. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.